Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah, dan juga hadirnya kita di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu. Tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswatul hasanah kita, suri teladan kita, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap-harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah taala. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-14 dari kitab tersebut. Babun annaha hifdzun lil 'abdi min masaibid dunya. Pembahasan bahwasannya kalimat tauhid la ilaha illallah adalah hifdzun lil 'abdi min masaibid dunya. Kalimat tauhid adalah merupakan penjagaan bagi seorang hamba dari musibah-musibah duniawi. Al-hadits ar-rabi' 'ashara, hadis yang ke-14, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Marfu' ini maksudnya hadis ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin secara nampak di sini ucapan Abu Hurairah, tapi tidaklah Abu Hurairah berkata kecuali sesuatu yang beliau dapatkan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan hadis marfu'. Kalau itu cuma sekedar perkataan sahabat, maka di sini disebut dengan hadisnya hadis yang mauquf, berhenti sampai di sahabat, bukan merupakan sabdanya Rasul. Tapi kalau dikatakan hadisnya sebagai hadis yang marfu', berarti ini hadis ini meskipun secara nampak adalah ucapannya sahabat, tapi ini adalah merupakan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah nafa'athu yawman min ad-dahri yusibuhu qabla dhalika ma asabahu." Rawahu al-Bazzar wal Baihaqi wa sahahahu al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', yakni sampai hadisnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, nafa'athu yawman minad dahri, maka
kalimat tersebut akan bermanfaat untuknya pada suatu hari dari hari-hari yang ada sepanjang masa. Yusibuhu qabla dzalika ma asabahu. Mungkin sebelum itu dia pernah tertimpa musibah sebagaimana apa yang musibah menimpanya. Maka ketika seorang mengucapkan kalimat tauhid, maka ucapannya tersebut akan menjaga dia dari musibah-musibah duniawi. Ini hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bazzar, Al-Imam Al-Baihaqi, dan Al-Imam Al-Albani menyatakan sahihnya hadis tersebut. Dalil hadis ala fadli la ilaha illallah wa annaha hisnun liqa'iliha wa hifdhun lahu min masaibid dunya. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah, keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, wa annaha hisnun liqa'iliha, dan bahwasanya kalimat tersebut akan menjadi benteng yang akan melindungi orang yang mengucapkannya, wa hifdhun lahu min masaibid dunya, dan sebagai penjaga baginya dari musibah-musibah dunia. Ini faedah dari hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwasanya kesyirikan itu adalah merupakan sebab datangnya bencana, sebab datangnya musibah. Maka sebaliknya adalah tauhid. Ini sebab terjaganya seseorang, terlindunginya seseorang dari musibah-musibah duniawi maupun musibah-musibah ukhrawi. Kesyirikan adalah merupakan dosa yang terbesar, maka tauhid adalah merupakan amalan yang terbesar, pahala yang terbesar. Kesyirikan adalah merupakan sebab datangnya bencana, maka sebaliknya tauhid adalah merupakan sebab keselamatan, penjagaan dari musibah-musibah. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang bahayanya tauhid, bahayanya syirik, mohon maaf. Allah menghabarkan di dalam Al-Qur'an tentang bahaya kesyirikan di banyak tempat. Salah satunya di surat Maryam ayat yang ke-88 sampai 92. Allah menyebutkan tentang bahayanya kesyirikan. Syirik ini adalah merupakan sebab bencana, sebab terjadinya musibah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka orang-orang musyrik menjadikan Ar-Rahman itu memiliki anak, menganggap Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pemurah itu memiliki anak. Maka Allah menyatakan, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat besar, kemungkaran yang sangat besar. Karena saking besarnya kemungkaran ucapan-ucapan mereka orang-orang kafir yang menyatakan Allah itu memiliki anak, sampai-sampai Allah menyatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu terpecah dari ucapan tersebut. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung hancur. Anda'u lir-rahmani walada, ketika mereka menganggap bahwasanya Ar-Rahman itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Tidaklah sepantasnya bagi Ar-Rahman untuk menjadikan anak baginya. Ini surat Maryam ayat yang ke-88 sampai 92. Di sini kita mengetahui tentang bahayanya kesyirikan. Salah satu bentuk kesyirikan yang terbesar adalah ketika menyatakan ataukah menganggap bahwasanya Allah memiliki anak. Orang-orang musyrikin Quraisy dahulu, mereka menganggap malaikat itu sebagai banatullah, sebagai anak-anak perempuannya Allah. Ini tuduhan kejinya mereka, orang-orang musyrikin Quraisy di zaman jahiliyah dahulu. Dalam keadaan mereka
merasa malu ketika punya anak perempuan, tapi bahkan mereka menganggap bahwasanya malaikat itu sebagai anak-anak perempuannya Allah. Ini penyimpangannya dari orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Demikian pula orang-orang musyrikin dari kalangan Yahudi, mereka menganggap Uzair itu sebagai putra Allah. Orang-orang musyrikin dari kalangan Nasrani, mereka menganggap Isa ibn Maryam sebagai putra Allah. Maka ini semuanya adalah perbuatan kesyirikan yang menjadikan sebab datangnya bencana. Langit sangat takut dengan murka Allah ketika manusia berbuat kesyirikan, sehingga langit pun hampir-hampir terpecah. Bumi sangat takut dengan murka Allah ketika manusia berbuat kesyirikan, sampai bumi pun hampir-hampir terbelah. Gunung-gunung sangat takut dengan murka Allah ketika manusia berbuat kesyirikan, sampai hampir-hampir gunung itu pun hancur. Ini bahayanya kesyirikan. Dosa yang terbesar di antara dosa yang ada adalah dosa kesyirikan. Besarnya dosa kesyirikan itu lebih besar daripada dosa pembunuhan, lebih besar daripada dosa perampokan, lebih besar daripada dosa perzinahan dan dosa-dosa besar yang lainnya. Karena kesyirikan itu yang dilanggar adalah haknya Allah. Sementara dosa-dosa yang kita contohkan tadi, ini yang dilanggar adalah haknya manusia. Dan lawannya kesyirikan itu adalah tauhid. Kalau kesyirikan adalah merupakan sebab datangnya bencana, datangnya musibah, maka mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, ini merupakan sebab terjaganya seseorang dari musibah-musibah, merupakan sebab terlindungnya seseorang dari musibah-musibah, baik itu musibah duniawi maupun musibah ukhrawi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Selain tauhid ini juga merupakan hal yang akan menjaga seseorang dari musibah, di sana juga ada perkara lain yang akan menjadikan sebab terjaganya seseorang dari musibah, dari azab, dari bencana. Di antaranya adalah dengan diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selama manusia masih mau meminta ampun kepada Allah, masih mau mengakui dosa-dosa mereka, kemudian mereka meminta ampun, beristighfar kepada Allah, selama itu pula Allah akan menahan azabnya, Allah akan menahan musibah menimpanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ini Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau itu ada bersama mereka, engkau ada di tengah-tengah mereka. Ini yang pertama, di antara sebab terlindunginya manusia dari azab Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai panutan oleh mereka, dijadikan sebagai petunjuk oleh mereka. Selama manusia berada di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni agama yang hak, agama yang mengajarkan kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, selama itu pula Allah akan menjaga manusia dari azab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Allah menyatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka itu masih mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Ini Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Ada dua sebab terjaganya manusia dari azab. Yang pertama, selama mereka masih beragama dengan agama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, yakni agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, yakni agama Islam tentunya. Dan yang kedua adalah selama mereka itu masih mau mengakui dosa-dosanya,
hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta ampun dari dosa-dosanya itu. Karena dalam ucapan istighfar ini ada dua hal yang terpenuhi di situ. Yang pertama adalah pengakuan bahwasanya kita itu masih banyak melakukan perbuatan dosa. Kita itu masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang kedua adalah kita meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Inilah dua sebab yang akan menjadikan sebab Allah melindungi seorang dari musibah, dari azab, dari bencana.